Ini Filipina ke-trigger ya, Mbak. Ke-trigger karo demo Indonesia. Assalamualaikum. Ibu, apakah sudah bisa kami mulai untuk apel siang hari ini? Ida, selamat datang. Selamat datang. Iya, silakan. Mana? Udah lengkap ya? Kayaknya udah lengkap ya. Monggo bisa dimulai. Siapa? Baik. Ya, Ibu. Cara Saya izin mulai ya. Yang kami hormati Bapak, Ibu, para pembina, pelatih, dan seluruh jajaran panitia laksar, serta rekan-rekan CPNS sekalian yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul di satuan kerja masing-masing untuk melakukan Zoom, untuk melakukan pembelajaran via daring dengan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan acara apel pada siang hari ini. Yang pertama ada laporan pembelajaran, kemudian dilanjutkan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Kementerian Agama, dan yang terakhir ada pembacaan doa. Selanjutnya, mari kita ikuti dengan khidmat rangkaian apel siang hari ini diawali dengan laporan pembelajaran kepada Bapak Muhammad Zuhal Haq SOS, selaku yang bertugas kami persilahkan. Baik, lapor kami peserta Latsar Angkatan 37, kelompok 3 dan 4 dengan jumlah peserta 20 orang, siap mengikuti pembelajaran agenda 3 tentang kedudukan dan peran ASN. Laporan selesai, saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih. Baik, terima kasih atas pembacaan laporan hari ini, Bapak. Memasuki acara kedua, yakni menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mas Kementerian Agama. Hadirin diharapkan untuk mematikan mikrofon dan duduk dalam sikap sempurna. Kepada Bapak Saiful Rizaluddin SH kami persilahkan. membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam
Baik, terima kasih Bapak Saifur. Acara yang selanjutnya ialah pembacaan doa kepada Bapak Muhammad Susanto SH. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minnan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Susanto. Baik, demikian rangkaian apel siang hari ini telah kita laksanakan dengan khidmat. Semoga kegiatan ini menjadi awal yang baik untuk menumbuhkan semangat kedisiplinan dan kebersamaan. Selanjutnya, marilah kita lanjutkan menuju pembelajaran siang hari ini. Dengan ini saya kembalikan acara sepenuhnya kepada Panitia Latsar. Terima kasih. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Waktu dan tempat sepenuhnya kami berikan ke Ibu Ida. Oke, terima kasih Mbak Nanda, Mbak Dwi, teman-teman. Saya awali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kita karunia, hidayah, dan kesempatan hingga siang hari ini kita bisa bermuajahah ya, bisa bertemu bersama-sama di dalam pembelajaran pelatihan dasar. Semoga pertemuan kita adalah pertemuan mendatangkan berkah. Pertemuan kita tercatat sebagai pertemuan litolabil ilm untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan sesuatu yang memberikan kemanfaatan bagi orang banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman semuanya, kelompok 3 dan 4 ya, angkatan 37. Ini adalah perjumpaan pertama kita dengan saya, Widya Iswara, yang mana mendapatkan tugas untuk mengampu pembelajaran agenda 3 ya. Teman-teman di sini sudah mengikuti Latsar sejak hari pertama hingga sekarang hari keberapa teman-teman ini ya? 10. Hari ke-10 ya, kita hari ke-10, namun demikian masih long way to go ya. Masih waktunya masih panjang sekali Anda mengikuti Latsar tuh sampai hari ke-65 itu kalau yang dari timetable-nya Ibu Ananda buat. Sampai masih hari ke-65. Sesungguhnya ini baru hari ke-10 sehingga nanti teman-teman ini masih lama waktunya ya. Dan semoga proses-prosesnya ini bisa dijalani dengan penuh semangat, dinikmati karena ini adalah proses belajar bersama. Ya, oke. Di awal jumpa kali ini saya ingin menyapa ini teman-temanku CPNS seluruh Jateng dan DIY. Nanti kita ada sesi kenalan singkat sebentar, nggak apa-apa ya. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk perkenalan. Nama Ida Fitri Daningrum. Saya lahir di Grobogan 13 Juli 1981.
Kemudian saya sekarang tinggal di Semarang karena mendapatkan kerja di PDK Semarang. Sejak tahun 2009 saya bergabung di PDK Semarang, namun menjadi Widya Iswara sejak tahun 2021. Ya, ini belum lama, tetapi dari sini saya berharap juga bisa belajar dari teman-teman semuanya di pelatihan dasar ini. Sesungguhnya yang belajar tidak hanya peserta, tetapi juga kami dari fasilitator juga ya. Saya sudah berkeluarga, anak 2, yang paling besar insya Allah akan masuk kuliah tahun depan. Terus kemudian anak 2, yang satu lagi masih SD. Dan saya di PDK Semarang spesialisasinya adalah pada pelatihan-pelatihan keagamaan. Jadi teman-teman untuk kepenyuluhan, pendidikan anak usia dini, kemudian juga pembinaan perkawinan begitu ya, keluarga sakinah dan lain-lain. Katanya dengan Latsar, saya mengelola untuk khusus agenda 3 dan agenda 4. Jadi nanti mungkin kelompok mana nanti ada berkesempatan dihabituasi agenda 4-nya bersama dengan saya. Untuk agenda 3, kita ada di kedudukan dan peran PNS untuk mewujudkan smart governance, yang mana adalah salah satu agenda dalam pelatihan dasar yang sasaran utamanya nanti teman-teman ini harapannya semuanya menjadi PNS yang profesional, yang ahli dalam bidang tugasnya, yang profesional gitu ya, yang berkarakter berlandaskan core values ASN, nilai-nilai dasar PNS-nya, dan pahami diri kita sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, dan juga perekat dan juga pemersatu bangsa. Di sini saya berhadapan dengan 20 peserta ya. Untuk kelompok 3, ketua kelompoknya siapa ini? Saya Bu Kelompok 3, Muhammad ketuanya Bayu. Mas Bayu ya, Mas Muhammad Bayu. Iya. Ya, boleh Mas, kenalan singkat saja ya Mas. Nama, kemudian jabatannya apa, dan kerjanya di mana? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Sulistiantoro. Saat ini saya bertugas di KUA Kecamatan Telogomulyo, Kabupaten Temanggung, sebagai penghulu ahli pertama. Ya, terima Oke. kasih. Terima kasih Mas Bayu. Ya, selain Mas Bayu di sini juga ada Mbak Halimah. Mbak Halimah mana ini? Boleh on mic, Mbak? Saya Bu, Ya. iya. Perkenalkan nama saya Halimah, saya bertugas di Mandua Wonosobo sebagai guru ahli pertama guru PKWU. Terima kasih. Oke, guru apa Mbak? Guru mapel apa? Guru Mapel PKWU, Prakarya dan Kewirausahaan, Bu. Oh, begitu, prakarya dan Iya, kewirausahaan. betul. Iya. Saya baru mendengar ini. Jadi namanya, jadi saya tahunya SPDP apa ya, SPDB gitu ya. Ternyata ada prakarya kewirausahaan. Keren. Kemudian di sini ada Mas Kanzen Bairuha. Ya, ini Mas ya. Ya Bu, Ya, dari mana Mas? saya Tanjung Peru, saya dari KUA Bulus Pesantren Kabupaten Kebumen Oke. sebagai penghulu ahli pertama. Calon penghulu hari pertama. Ya. Bu. Terima kasih, Mas Kanzun. Panggilannya boleh, Kanzun boleh ya. Ya, panggilannya Kang Sun. Kemudian di sini juga ada penghulu lagi sepertinya ya, Haidar Komarul Huda. Ada ya. Oke, Bu. Oh iya, benar. Baik, perkenalkan nama saya Haidar Komarul Huda, bertugas di KUA Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap. Asli saya dari Tegal, Bu, tapi nyasar ke Cilacap. Membelah Pulau Jawa ya, Mas ya. Dari Tegal sampai melorot ke Cilacap. Kalau di peta kan selatannya itu kan di area bawah ya. Cipari. Oke, terima kasih ya. Semoga lancar nih. Peserta lain di sini ada Mas Khairul Misbah. Khairul Misbah, betul ya? Oh, enggak, Bu. Iya, selamat siang, Bu. Saya Harun Misbah, penempatan di KUA Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati sebagai penyuluh agama Islam. Oke, penyuluh agama Islam di KUA di Pati ya. Iya, Bu, siap. Batangan. Oke, terima kasih Mas Misbah. Sama-sama, Bu. Oke. Di sini ada Muhammad Iqbal Wicaksono. Ya Bu, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Wicaksono,
dari Klaten, saat ini bertugas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan sebagai analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama. Terima kasih. Oke, analis SDM aparatur ya, dari Klaten sampai ke Pekalongan. Cukup jauh ya ini ya. Terima kasih Mas Naufal Halim, Muhammad Naufal Halim. Ibu hadir, perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Halim dari Semarang, tempat tugas di KUA Kecamatan Kalijambi, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Semarangnya kabupaten atau kota, Mas? Semarangnya kota. Wah, jauh sekali ya. Uin Wali Songo 1, Bu. Oh, jauh sekali nih ya. Dari Ngalian sampai ke Kalijambe. Ya, semoga lancar ya, Mas Naufal. Terima kasih, Bu. Kemudian di sini ada Mas Muhammad Susanto. Iya, Bu. Iya. Perkenalkan, Bu, nama saya Muhammad Susanto, biasa dipanggil Noo atau terserah nggak apa-apa, Bu. Tempat tugas saya di KUA Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Dekatnya Karanganyar, dekatnya Solo. Oke, ya, Sukoharjo. Asal saya dari Demak, Dempet, Bu. Wah, Dempetnya mana Mas ini, Mas? Dempet Pride, belakang Koramil, Bu, kecamatan. Oke. Saya dulu punya kakak di daerah Mangunrejo ya. Ya, Desa Mangunrejo, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih. Ya, Bu. Hak ya. Ibu Mbak Muji Batul Karomah. Belum ya? Tadi Mas Susanto ya? Belum. Mas Muhammad Zulhal. Ya, saya Bu, saya ya lewat Bu. Ya. Matanya selamur ini. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Zulhal. Tempat tugas saya di KUA Jatibarang, Kabupaten Brebes. Oke, aslinya dari mana, Mas? Aslinya dari Brebes, Asli lahirnya dari di Aceh. Oh gitu, kelahiran Aceh. Iya. Kok bisa Formasinya kecampur ke Brebes? penghulu ahli pertama. Iya, dari Aceh kok bisa ke Brebes itu loh. Itu sih Bu, orang tuanya dulunya temunya di Aceh. Oh iya, baik. Jadi jenengan kelahiran Aceh tapi kembali Iya. ke haribaan nenek moyang di Jawa. Nggih, matur suwun Mas Zulhal. Ini tadi yang sempat saya panggil Mbak Muji Batul Karomah. Monggo, Mbak. Nggih. Saya bertugas di MTS Negeri 6 Gunung Kidul sebagai guru yang pertama bahasa Jawa. Mapelnya apa, Mbak? Bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Ya, dari Gunung Kidul ya. Terima kasih. Ini untuk kelompok 3. Kemudian kelompok 4, ketua kelompoknya siapa ini? Ketua kelompok 4 saya, Bu. Mas Saiful Amri. Boleh, Iya, Mas? benar. Saya ingin berkenalan. Oke, perkenalkan nama saya Saiful Amri. Saat ini saya bertugas di KUA Kecamatan Paraan, Kabupaten Temanggung sebagai penghulu ahli pertama. Terima kasih. Oke, penghulu di Kabupaten Parakan. Itu Iya, pusat Parakan. tembakau. Iya. Iya. Terima kasih, Mas Saiful. Sama-sama, Bu. Oke, di sini ada Mbak Niken Nurhanifah. Mbak Niken? Ibu, selamat siang, Ibu. Siang, Mbak. Perkenalkan, saya Niken. Penempatan saya di MTS 3 Wonogiri, Bu. Sebagai guru bahasa Arab. Oh, guru bahasa Arab di MTSS. Iya, 3 Wonogiri. Oke. Saya punya teman di situ itu ya, mungkin kenal. Oh, Aisyah siapa, Ibu? Oh, Aisyah itu teman SMA ya, partner in crime. Oh, kebetulan tidak bertugas di situ lagi sepertinya, Bu. Oke. Oh, Terima enggak. kasih. Oke, kemudian nomor berikutnya ada Mas Nugroho. Mas Nugroho Fadilah. Oke, selamat siang Ibu. Siang, Mas.
Perkenalkan, nama saya Nugroho Fadilah Pamungkas. Saya bertugas di KUA Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, sebagai penghulu ahli pertama. Oke, KUA Karanggede ya. Aslinya dari Boyolali juga kah atau dari tempat Iya, lain? aslinya dari Boyolali, Bu. Oh, Karanggede juga. Beda kecamatan, tetangga kecamatan. Mana Mas? Klego. Wonosegoro, Ibu. Oh iya. Kebetulan saya berjodoh dengan orang Wonosegoro ya. Ye. Oke. Saya suami juga orang Wonosegoro, Mas. Oh, orang Wonosegoro. Wonosegoronya mana, Ibu? Di Ketoyan. Tapi Ketoyan ya. Oke, saya terima masih kasih. lurus terus. Masih lurus ya? Ya. Itu tempat yang masih asri ya Mas, banyak sawah-sawah. Panas, Ibu. Terima kasih untuk Terima kasih, perkenalannya. Di sini Ya Ibu, perkenalkan Uin Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, asalnya juga dari Pekalongan Ibu. Iya. Dari Pekalongan. Tadi kok keceplosan Sunan jenengan lulusan. Iya. Terima kasih Mbak Kori. Panggilannya siapa Kori? Aina? Kori. Kori. Ibu. Dosen asisten ahli fakultas mana Mbak tadi? Fakultasnya di Ekonomi dan Bisnis Islam. Oh, di FEBI ya. Terima kasih. Di sini juga ada Mbak Rima Nurul Hidayati. Iya, Gimana Bu, selamat siang. Iya, siang. Perkenalkan, Bu, nama saya Rima Nurul Hidayati. Saya bertugas di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul sebagai pengawas jaminan produk halal. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rima. Panggilannya Mbak Rima gitu ya? Iya, betul, Bu. Ya, tidak banyak sih untuk Japfung pengawas jaminan produk halal gitu, tetapi saya sudah ketemu 3 ini ya. Selama Lasar ini Anda adalah JF pengawas JPH gitu yang ketiga. Di sini ada lagi Mas Saifur Rizaluddin. Baik Bu, perkenalkan saya Saifur Rizaluddin, bertugas di KUA Semarang Utara sebagai penghulu ahli pertama, Bu. Oke, Semarang Utara ya. KUA Kecamatan Semarang Utara. Kecamatan Semarang Utara. Oke. Asli Semarang juga, Bu. Aslinya Semarang juga, dari kota Semarang juga. Iya, Bu. Aslinya dari mana, Mas? Genuk, Bu, asalnya rumahnya. Oh iya, Genuk ya. Genuk aman ya, Mas? Aman, alhamdulillah. Aman, alhamdulillah. Ini kadang-kadang tiba-tiba menjadi waterboom dadakan ya. Alhamdulillah rumah saya aman, Bu. Aman, geng ya. Semoga aman terus ya, Mas. Amin. Lanjut ya. Ini di sini ada Mbak Septi Dwi Haryanti. Ya, perkenalkan Ibu, nama saya Septi Dwi Haryanti, asal dari Jogja. Saat ini bertugas di MAN 3 Cilacap sebagai guru ahli pertama guru kimia. Terima kasih. Guru kimia. Aduh, jauh sekali ya dari Jogja sampai ke Cilacap. Iya, Bu. Kalau MAN 3 itu di mana? Di jalur kereta masih aman ya Mbak Septi Iya, ya? Bu, alhamdulillah. Mudah. Iya, mudah. Kemudian di sini ada Mbak Silva Lundia Amararatri, betul? Iya, Ibu. Siang Ibu. Perkenalkan saya Silva Lundia Amararatri. Saya bertugas di MAN 3 Kulon Progo sebagai guru ahli pertama guru seni budaya. Terima kasih Ibu. Makasih Mbak Silva. Waduh, ini keren ya guru seni budaya ya. Tadi ketemu guru bahasa Jawa di Gunung Kidul, sekarang ada guru seni budaya, tadi guru kewirausahaan. Wah, keren ini. Makin banyak guru-guru yang sesuai dengan mapelnya gitu ya. Kita harapannya nanti madrasah makin bagus. Kemudian di sini ada Mbak Uswatun Hasanah. Nah, sepertinya ini peserta yang ke-20 nih. Mbak Uswatun. Perkenalkan Ibu, nama saya Uswatun Hasanah dari MAN 3 Boyolali sebagai guru ahli pertama guru bahasa Jawa. Wah, guru bahasa Jawa lagi nih ya.
Mantika Boyolali itu di Simo, bukan ya? Sawit, Ibu. Oh, di Sawit. Oh, Nggih, iya, Sawit. betul. Iya, di Sawit. Itu jalur ke arah Klaten ya. Nggih. Terima kasih Makasih, Bu. teman-teman. Iya, semuanya ini pelan-pelan kita kenal ya. Karena konon katanya tak kenal maka kenalan. Kalau sudah kenal boleh nanti bertukar kabar dan sebagainya. Baik, kita kembali ke materi, teman-teman ya. Di agenda 3, pelatihan dasar CPNS ini ada 3 sinkronus. Sinkronus yang pertama hari ini, dilanjut besok, dilanjut lagi di hari Rabu gitu ya. Ini saya, Ida Fitri Dianingrum. Tadi saya sudah perkenalan ya, ini keluarga saya. Kemudian saya dapat gelar SPDI dari UIN Salatiga waktu itu 2004, kemudian dapat gelar MA tahun 2007 dari joining program UIN Sunan Kalijaga sama McGill University. Kemudian saya punya ada Instagram, kalau teman-teman berkenan boleh follow-followan begitu, itu Ida Dianingrum, kemudian WA saya nomornya tertera dan email seperti yang tertera di layar. Nah, sudah selesai. Kita masuk ke materi bahwa agenda 3 itu sesungguhnya masuk dalam kurikulum pembentukan karakter. Yang mana kurikulum pembentukan karakter itu pelatihannya diselenggarakan oleh BDK Semarang. Nanti masih berlanjut sampai di agenda 4 habituasi. Di sebelah gitu ya, ada kurikulum penguatan teknis bidang tugas. Nih teman-teman nanti akan mulai menyelami pada saat off campus ya, pada saat habituasi, pada saat itu teman-teman juga akan diminta untuk mengikuti arahan-arahan unit tugasnya, mentornya, dan lain-lain untuk meningkatkan kompetensi teknis umum administrasi maupun kompetensi teknis substansi pada kegiatan PKTBT, pengembangan kurikulum penguatan teknis bidang tugas. Di agenda 3, ini bannernya tuh namanya kedudukan dan peran PNS untuk mewujudkan smart governance. Nah, untuk menuju materi itu, teman-teman dibekali pada masa MOOC ini dengan 2 modul ya. 2 modul ini merepresentasikan 2 mata pelatihan. Yang pertama adalah manajemen ASN. Kompetensi dasar yang ingin dicapai dari materi ini adalah teman-teman memiliki pemahaman secara utuh mengenai apa? Kedudukan, kemudian juga peran, kemudian hak kewajiban sebagai ASN, kode etik, kode perilaku ASN, merit, dan juga pengelolaan ASN. Jadi ini tentang pemahaman yang holistik tentang manajemen ASN yang mana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Nah, yang kedua, teman-teman dibekali juga dengan materi yang namanya Smart ASN. Smart ASN ini, kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah pembentukan karakter yang efektif, efisien, kemudian juga inovatif, memiliki kinerja yang bermutu dalam penyelenggaraan program pemerintah. Nah, harapannya nih dari nomor 1, ketika teman-teman paham perannya, paham hak kewajibannya, tusinya sebagai ASN, menjalankan tusi dan hak dan kewajiban dan peran semuanya itu dengan cara memanfaatkan teknologi digital atau mengimplementasikan literasi digital. Nah, kalau teman-teman mampu, harapannya nanti pekerjaan-pekerjaan kita ketika dikolaborasikan dengan teknologi atau media digital tuh kerjaan kita lebih 1, mudah, 2, lebih cepat, 3, lebih transparan dan akuntabel begitu ya. Sehingga masyarakat mengakses layanan kita itu jauh lebih memuaskan. Kinerjanya lebih bermutu seperti itu ya. Jadi kaitannya manajemen ASN dan smart ASN untuk konteks pekerjaan seperti itu. Namun nanti pada saat teman-teman melangkah ke agenda 4, yang mana agenda 4 adalah habituasi, operasionalisasi manajemen ASN dan smart ASN nanti dilakukan dengan cara yang sedikit berbeda.
Nah, manajemen ASN, Smart ASN di agenda 3 sesungguhnya mengacu atau merujuk pada sasarannya sebagai finalnya. Kalau teman-teman nanti selesai pelatihan dasar, harapannya menjadi apa sih gitu ya. Kalau selesai latsar, harapannya mau jadi apa sih? Jadi ini. Jadi PNS profesional. Profesional saja kah cukup? Tidak cukup. Profesional yang berkarakter. Karakternya berlandaskan pada core values ASN berakhlak. Nah, ini. PNS profesional yang berkarakter berlandaskan pada core values ASN berakhlak. Itu belum titik. Nah, karena apa? Karena sekarang masuk dalam core-nya agenda 3. Melaksanakan tugas jabatannya itu, ya, ini fungsi sebagai ASN itu satu, pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayan publik, yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Sasaran latsar CPNS itu seperti itu. Maka, nah, di agenda 3 ini teman-teman dibekali pemahaman dan dapat betul-betul mengimplementasikan gitu ya pemahaman tersebut di dalam real tugas-tugasnya nyata kita sehari-hari sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik sekaligus perekat dan pemersatu bangsa. Nah, di MOOC itu teman-teman sudah ikut ya, semuanya ya. Modul-modul sudah di-download, sudah dibaca, soal-soal sudah dikerjakan. Nah, saya mau lihat nih, teman-teman kan sudah selesai. Ini awalnya saya menyediakan kuis, tapi sekarang saya nggak mau kuis-kuisan lagi. Saya maunya teman-teman ini ikut beraktivitas saja gitu ya. Ikut beraktivitas, nanti kita bisa ngerjakan di sini namanya Mentimeter nih. Nggak apa-apa ya, biar nggak bosen, nggak ngantuk. Saya ada Mentimeter, nanti di sini kita kolaborasi. Boleh. Nah, sudahkah muncul? Nah, ini. Duh. Nah, di sini teman-teman silahkan bergabung menggunakan kode atau di sini saya kopikan nih. Linknya di meeting chat. Nah, boleh bergabung menggunakan kode, boleh bergabung menggunakan meeting chatnya. Di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaan. Saya sembunyikan dulu nih responnya. Nah, pemahaman tentang literasi digital lebih diarahkan kemampuan bermedia digital yang bagaimanakah? Gitu ya. Ini pilihan. Nggak akan kelihatan teman-teman siapa yang menjawab A, siapa yang jawab B, siapa yang jawabannya ini, nggak kelihatan. Jadi feel free saja, kita natural saja pemahamannya seperti apa, nggak usah tanya ChatGPT dan lain-lain. Kelamaan gitu ya. Kita jot down itu, yang ada di pikiran langsung tuangkan. Mangga silakan. Ada 3 yang merespon. Delapan yang merespon. Nah. Lima belas. Thanks for the likes. 16, ayo. Bisa join menggunakan kode, bisa join menggunakan link. Nah, gitu ya. Monggo mana yang paling mudah. Saya biasanya nyediain QR code juga, tapi nggak usah lah ya. Kalau mau pakai HP, pakai kode aja. Kalau mau pakai laptop, bisa klik pada linknya. Sudah 17 dari 19 responden. Saya buka pelan-pelan ya. Ini karena ini responnya saya hide. Aduh. Pemahaman tentang literasi digital di digital yang bagaimana? Berkomitmen, tanggung jawab, penuh pengertian. Iya. Jawabannya adalah yang bertanggung jawab ya.
Jadi media digital kita rujukannya adalah 4 pilar literasi digital. Itu merujuk kepada literasi digital konsepnya Kominfo waktu itu ya, sebelum sekarang menjadi Komdigi. Komdigi atau Komdigi sekarang, ya dulu Kominfo itu literasi digitalnya berdasarkan 4 pilar. Literasi digitalnya digital skill, digital etik, digital culture, dan juga digital safety, yang mana kemampuan bermedia digitalnya itu yang bertanggung jawab, tidak sekedar canggih saja, gitu ya. Untuk soal yang kedua, di sini ada pertanyaan baru. Undang-Undang ASN mencoba meletakkan beberapa perubahan dasar dalam manajemen SDM, yaitu yang manakah ya yang sesuai dengan Undang-Undang ASN kita? Apakah perubahan dasarnya itu mengenai closed career system, mengenai human resource management, mengenai personal administration, ataukah merit advance system management? Sudah ada 10 yang merespon. Nah, keren. Paruh lebih ini sudah 11 dari 19 responden. Oke. Okay. 17. Kita akan lihat responnya seperti apa. Closed career system, oh, tidak dipilih. Personal administration, personal administration itu undang-undang PNS zaman saya bergabung jadi PNS itu ya. Nah, jadi mengenai persyaratan-persyaratan personal, keabsahan dokumen dan lain-lain itu ya. Oke, jawaban terbanyak adalah merit advance system management. Ini tidak salah, tetapi bukan yang sempurna. Karena di Undang-Undang ASN ini tidak hanya tentang sistem merit, teman-teman, tetapi keseluruhannya itu mengenai human resource management. Manajemen sumber daya manusia, aparatur gitu ya. Itu keseluruhannya yang di Undang-Undang ASN. Merit Advanced System Management itu sesungguhnya hanya satu bagian ya, satu bagian saja dari keseluruhan manajemen ASN. Oke, betulkah? Iya, betul ya. Kita cek di pertanyaan berikutnya. Nah, literasi digital dibagi menjadi 4 kompetensi kecuali manakah? Manakah yang bukan kompetensi literasi digital? Sudah separuh yang menjawab. Terima kasih. Lebih dari separuh. Aduh, banyak yang like ya. Ding, 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 ding. 17, 18. Seperti apa ini jawaban teman-teman? Oke, manakah yang bukan merupakan literasi digital? Ya, digital safety jelas, digital skill jelas, itu kompetensi yang penting ya. Digital culture jelas juga. Yang bukan adalah digital etnik, teman-teman ya, karena harusnya digital ethic pakai TH, ini pakai TN. Ini cuma tes mata ini ya. Ini tes mata. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini mengenai kesadaran, kebajikan, integriti, dan tanggung jawab. Itu kemampuan yang dimiliki dalam apakah? Etika bermedia digital. Budaya bermedia digital. Mana ini teman-teman? Kesadaran, kebaikan, kebajikan, integritas, dan tanggung jawab. Oh, cepat sekali nih. Wah, sudah hampir selesai. Kita lihat.
Jawabannya adalah etika. Etika ya. Ethics, mengenai etika bermedia digital. Oke, keren. Jawabannya benar semua. Terus kemudian pengelolaan ASN secara komprehensif diatur dalam ketentuan manakah? Nah, ini. Undang-Undang Nomor 5 2024, Undang-Undang Nomor 5 2014, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2020, ataukah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023? Manakah? Ting 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 ting. Mana ini? 7, 8, 10, 14. Mana 14? 18. Kita lihat ya responnya ya. Manakah ini? Oke, undang-undang nomor berapakah ini? Kita lihat ya. Adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023. Ini yang terbaru karena oh iya, yang lama itu ya, Undang-Undang ASN yang sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Ini yang banyak juga dirujuk. Tetapi jangan lupa ada undang-undang yang lebih komprehensif gitu ya di UU ASN 20 tahun 2023. Terima kasih teman-teman. Di sini ada lagi pertanyaannya. Mengenai apa? Yang merupakan fungsi ASN. Nah, ini tadi sudah spill-spill di materi ya. Masih ingat nggak ini? Tadi baru aja sebelum kuis sempat saya tayangkan 2 kali sepertinya. Sebelas. 16. Aduh, penasaran saya ini jawaban teman-teman. 17. Oke. Pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Itu ya. Nah, 16 nih udah hampir semuanya jawabannya benar ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan berikutnya. Kegagapan dalam mengoperasikan teknologi digital adalah salah satu ciri dari mana ini? Yang sering-sering gagap. Gagap tuh apa ya? Proses loading. Proses kegagapan dalam mengoperasikan teknologi itu ciri dari mana nih? Digital savvy, digital outlaw, digital imigran, digital native, manakah yang merupakan, yang memiliki ciri kegagapan untuk mengoperasikan teknologi digital? Sudah 14 yang merespon. Oke, yang lain silakan. 16. Keren. Kita akan lihat responnya teman-teman ya. Ada yang menjawab digital savvy, digital outlaw, digital native, digital immigrant. Iya. Sebenarnya ini banyak terjadi di tempat kerja teman-teman gitu ya. Ini kan teman-teman kan rata-rata generasi Z ya, kelahiran tahun 96, setelah 96 lah ya, 97, 98, 99 sampai 2008 itu kan masuk kalau kategorisasi nih ya, kategorisasi yang dibuat itu masuk dalam generasi Z. Sementara generasi sebelum generasi Z ini adalah generasi milenial gitu ya, generasi Y, generasi X gitu, ada generasi baby boomer. Nah, itu kan generasi sebelum Anda. Kami ya, generasi saya dan kami yang sebelum itu gitu. Nah,
Saya saja yang kelahiran 81 ya, itu masih udah masuk milenial ya. Milenial pada waktu itu kami tuh lahir tuh dunia itu belum begini kondisinya. Listrik hanya ada di jam setelah maghrib sampai kira-kira pukul 9. Itu pun waktu saya kecil pakainya listrik PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Listrik masuk desa itu saya kelas 4 kira-kira, teman-teman ya. Nyetel TV aja masih pakai aki yang tulisannya acu. Itu tuh teknologi pada masa saya kecil seperti itu. Kalau mau telepon di tempat apa yang saudara jauh gitu harus naik kereta ke kabupaten, atau waktu saya sudah agak besaran dikit tuh saya mengenal namanya wartel, warung telekomunikasi. Kemudian ini banyak yang kelahiran tahun 99 sekian tuh saya sudah tuh baru pegang HP Ericsson yang gede banget itu ya tahun-tahun itu. Itu saya lahir itu pada masa yang masih betul-betul pra teknologi digital seperti saat ini. Maka ketika orang-orang pada masa saya dan sebelum saya itu masuk dalam teknologi digital yang masif pasca tahun 90-an itu ya, itu kami adalah digital immigrant ya. Kami adalah digital immigrant, orang yang beranjak dari satu era ke era yang lain. Kalau migran itu kan dari satu negara ke negara. Ini tetapi dari satu apa ya teman-teman ya, satu masa ke masa yang betul-betul baru. Kami itu digital immigrant. Maka ciri khasnya orang digital immigrant ini adalah gagap. Ketika ada teknologi digital yang terbaru, proses belajarnya tidak secepat teman-teman yang generasi Z ataupun teman-teman anak Gen Alpha itu, kalau mau terkait teknologi, teman-teman ini pasti juga ya, karena proses hidupnya gitu ya, itu mengenal teknologi itu sudah membadan. Jadi ketika lahir dunia sudah mengenal komputer gitu ya. Saya mengenal komputer tahun 1996, waktu itu masih PC-nya ada monitor, kemudian CPU, kemudian pakai DOS, kemudian Windows dan sebagainya itu masa-masa itu sebagian teman-teman belum lahir itu. Jadi teman-teman tuh lahir ke dunia tuh sudah mengenal komputer. Nah, ini bukan digital immigrant. Jenengan itu digital native. Kami ini yang sering diperumpamakan gagap kalau ada teknologi digital yang terbaru. Nah, di tempat tugas teman-teman pasti akan terjadi itu. Kakak-kakaknya, teman-temannya yang senior-senior, gurunya dosen senior, mungkin juga pegawai KUA yang sudah sepuh gitu ya. Mereka tuh kalau diajari menggunakan teknologi, sekarang belajar keras, besok sudah lupa. Sekarang nyata tarik-tarik seakan udah tahu besok disuruh ngerjakan sendiri lupa gitu ya. Jadi itu melekat karena memang kami lahir pada era yang berbeda. Kegagapan itu bukan terus tidak mungkin belajar, tidak, tetapi ada jedanya gitu ya. Ada masa loadingnya tuh lebih lama daripada teman-teman ini. Nih ada pertanyaan baru nih. Dalam Undang-Undang ASN itu terdiri dari apa saja, teman-teman? Satu, dua, tiga, 6, 7, 11. Oke. Kita cek. ASN itu terdiri dari apa saja sih, Bu? PNS dan TNI Polri, PNS dan P3K, PNS dan ASN. Aduh. PNS dan honorer tidak ada menjawab. Yang benar mana? Ya. ASN, Aparatur Sipil Negara. Jangan sampai ya setelah agenda 3 nih harus paham semua ini ya. ASN itu terdiri atas atau terdiri dari PNS dan PPPK atau P3K. TNI Polri ya dalam Undang-Undang Aparatur Sipil ya mereka adalah bagian dari aparat, okay?
tetapi bukan bagian dari ASN, aparat ya. TNI Polri juga memiliki ASN ya. Mereka kadang memiliki tim administrasi, tetapi sipil. Namun, aparatur dalam TNI Polri itu sendiri adalah non-sipil. Jadi kita harus bedakan. Kemudian ini teman yang menjawab PNS dan ASN ya. Kadang-kadang masyarakat kita jatuh dalam kerancuan istilah. Misalnya begini, ada saudaranya diangkat, oh si A diangkat PNS ya, enggak diangkat ASN. Itu sebetulnya ingin merujuk ke P3K. Tetapi kadang-kadang masyarakat itu menganggap P3K itu seperti pegawai kontrak karena ada memuat di situ perjanjian kinerja. Nah, kan kurang gagah gitu ya tampaknya ya. Kurang gagah kalau berdasarkan perjanjian kerja atau kontrak itu. Maka kadang-kadang di masyarakat itu umum menggunakan istilah ASN, padahal yang sebetulnya dimaksud adalah P3K. Gitu ya. Jadi ASN terdiri dari PNS dan P3K yang dulu pada Undang-Undang ASN awal itu masih banyak perbedaan, namun di Undang-Undang 20 tahun 2023 makin banyak kesamaan PNS dan P3K. Pembedanya hanya sedikit saja, ya. Sudah selesai, saya stop share teman-teman di sini. Dari situ, pelan-pelan kita beranjak untuk bisa menyerap sedikit demi sedikit apa yang menjadi amanat pembelajaran di agenda 3. Ya, seperti kita tahu tadi bahwa di agenda 3 arahannya adalah agar teman-teman paham peran kedudukan sebagai PNS, kemudian teman-teman juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, begitu ya, berpikir kritis mengenai konsep dan praktik pengelolaan ASN. Nah ini, seluruh mata pelatihan ini disampaikan terintegrasi, ya, penekanannya pada kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktik pengelolaan ASN. Gampangnya gini. Teman-teman ini jadi PNS itu bukan hanya sebagai alat negara untuk bekerja saja gitu ya. Tidak. Tetapi harus memiliki kemampuan berpikir kritis, teman-teman harus kreatif sebab nanti tuntutannya PNS itu adalah menjadi problem solver. Menjadi apa ya? Bagian dari solusi ya, bukan bagian dari masalah. PNS adalah bagian dari solusi. Untuk bisa memberikan solusi, kita jangan pernah jumping dari sebuah persoalan langsung pada solusinya. Ada masalah apa di kantormu? Ada masalah ABC. Oh gampang, itu mengatasinya cukup XYZ. Tidak, nggak bisa kita begitu. Harus ditelaah ABC terjadi betul atau hanya asumsi? Datanya mana? Begitu ya. Faktanya apa sih? Loh, ini masalah ini terjadi kenapa toh? Apa sebabnya? Oke, ini harus diperbaiki, harus ditindaklanjuti. Kalau dibiarkan nanti membawa dampak apa saja. Oh, dampaknya kok besar, berarti ini penting, begitu ya. Ini penting, berarti dicari akar persoalannya, dicari solusinya seperti apa. Baru setelah itu teman-teman memberikan usulan ya, usulan untuk solusinya itu seperti apa. Di agenda 3 ini, teman-teman itu harapannya adalah dapat mendukung terwujudnya smart governance, ya, agar fungsi ASN jalan. Fungsi ASN sebagai 3 hal itu tadi yang saya tanyakan dalam kuis. Nah, agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan agenda 4 itu terkait sangat erat. Terkaitannya itu nanti di mana? Pada agenda 4 di tahap habituasi. Jadi habituasi itu kita bayangkan dia tuh seperti mangkok besar ya. Yang di mangkok besar itu nanti dicemplungin situ agenda 1, dicemplungin agenda 2, dicemplungin agenda 3. Agenda 1 apa yang untuk mendukung habituasi? Pada saat teman-teman menunjukkan sikap perilaku bela negara dan menganalisis isu kontemporer. Nah, itu kan ada modulnya itu. Dipakailah skill analisis isu kontemporer di dalam agenda habituasi dalam merancang aktualisasi.
Plung, agenda 2. Apa itu agenda 2? Nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Nanti dimasukkan agenda 4 sebagai apa? Sebagai tujuan. Menjadikan nilai-nilai ini sebagai habit, sebagai kebiasaan. Diusul agenda 3 fungsinya apa? Agenda 3 adalah hal untuk melihat ya meneropong persoalannya ini. Saya sebagai PNS, tusi saya ABCD. Kok ada masalah nih di tempat kerja saya yang belum optimal terkait tusi saya. Oh, ada masalah nih di masyarakat yang harusnya ditindaklanjuti oleh instansi saya, oleh KUA saya, oleh madrasah saya, oleh kampus saya, gitu ya. Itu alat teropongnya. Karena teman-teman harapannya di sini memahami tusi jabatan, begitu. Sehingga di agenda 3, yang pertama sebagai alat teropong, kelunding yang kedua adalah Smart ASN-nya. Di mana nanti teman-teman di dalam rancangan aktualisasi diminta untuk membuat gagasan kreatif pemecahan isu. Nah, cara kerjanya agar ini disebut sebagai terobosan, gunakan perspektif Smart ASN. Literasi digital, di sana ada digital skill, digital culture, digital safety, dan juga digital ethic. 4 pilar ini kita pakai gitu ya sebagai pintu pintu masuk begitu melakukan perubahan agar kantor kita menjadi smart governance. Smart governance tentu diawali oleh ASN. Ya. Nah, di agenda 3 teman-teman dibekali 2 modul. Modul manajemen ASN ini sendiri ada berapa ratus halaman itu ya. Itu pembagian dalam modul itu besarannya. Pertama tentang ketentuan umum itu sendiri, yang kedua tentang pengelolaan ASN, dan yang ketiga tentang sistem merit. 3 hal ini, keterpaduan dari 3 hal ini, muaranya adalah human resource management, manajemen sumber daya manusia aparatur, gitu ya. Jadi di dalam manajemen ASN Undang-Undang 20 yang ingin diubah ketentuan dasarnya bukan hanya sistem merit, tetapi juga pengelolaan ASN, tetapi juga ketentuan-ketentuan umum di dalam manajemen ASN itu sendiri. Nah, sementara di Smart ASN, di modul Smart ASN itu, hal-hal yang dibahas, yang pertama tentu tentang literasi digital itu sendiri. Di situ dikukuhkan kalau rujukan literasi digitalnya adalah pada Kominfo atau Komdiki. Kenapa? Gitu? Karena di lain itu juga ada dari Japelidi misalnya, jaringan giat literasi, memiliki konsep literasi digital yang berbeda. Terus ada juga ini dari beberapa kesatuan-kesatuan literasi digital tuh dirujuk dalam ASN Latsar itu dalam ini teman-teman kalau baca di modul itu karena bagaimana sih kemudian di sini mengejawantahkan nilai-nilai literasi digital ini, atau bagaimana sih implikasi literasi digital ini sangat luas sekali. Kalau teman-teman mau baca itu misalnya kita kaitannya dengan ASN ini baca. Kalau saya sarankan kalau teman-teman bisa ini dibaca, cek. Cukup mudah untuk dicerna, bahasanya lugas itu ya, tidak terlalu canggih dan lain-lain, sehingga teman-teman bisa cek gitu ya. Mengenai di situ ada catfish, ada netiquette, ada namanya digital right, teman-teman bisa cek di modul Smart ASN. Gunanya gitu ya, ini
gunanya agenda 3 pada saat teman-teman merancang aktualisasi atau agenda 4 tuh pada proses ini yang ada di garis merah ini lah ya teman-teman ya. Yang pertama pada saat mengidentifikasi isu dan mendeskripsikan isu. Mengidentifikasi isu, teman-teman environmental scanning-nya itu menggunakan sikap peduli dan kritis, refleksikan kondisi di instansi dengan agenda 3. Sehingga sumber isu atau lingkup isu itu wajib di situ mengenai tusi jabatan, tusi unit kerja, atau tusi organisasi. Jangan dampaknya yang ditulis. Misalnya apa? Bu, di tempat saya sebagai guru, rendahnya motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran bahasa Jawa. Itu dampak, ya. Itu akibat. Akibat dari apa? Dari sesuatu yang belum jalan. Tusi kita, Anda sebagai guru bahasa Jawa, belum melakukan apa, sehingga anak-anak itu minatnya rendah. Madrasah belum melakukan apa, gitu ya. Maka rumusan isu itu selalu pakai pernyataan negatif. Belum adanya ini, belum maksimalnya ini, kurangnya itu. Tetapi itu rumusan isunya tentu bersumber pada atau lingkup isu ada pada tusi jabatan kita, tusi unit kerja kita, bukan pada masyarakat yang kita dampingi. Kalau menyatakan dengan pernyataan negatif, disitulah kita sebetulnya membuka ruang untuk mengisi. Nah, misalnya belum adanya media pembelajaran berbasis multimedia terintegrasi untuk pembelajaran bahasa Jawa. Nah, masuknya di situ, membuat media pembelajaran multimedia terintegrasi misalnya. Belum adanya metode pembelajaran yang menyenangkan gitu, yang berbasis gamifikasi. Nah, teman-teman bisa masuk ke situlah. Mendeskripsikan isu, ini nanti cara mendeskripsikan isu teman-teman akan dilatih melalui penugasan di LK3 dan LK5. LK3 nanti teman-teman diminta saat mendeskripsikan isu mengelola namanya data fakta, kemudian dampak. Kemudian nanti di LK5 adalah keterkaitan dengan agenda 3. Selain ini juga penyebabnya. Nah, ini. Keterkaitan dengan agenda 3 yang lain adalah pada saat mencari gagasan kreatif. Setelah isu 5 itu ditapis APK LUSG, ketemu satu isu, dilakukanlah namanya fishbone untuk mencari penyebab. Jenengan dari fishbone ketemu gagasan kreatif. Cari di Smart ASN. Nah, gagasan kreatif apa dari Smart ASN yang bisa saya pakai ya gitu ya, itu diwujudkan dalam kegiatan. Di sini juga keterkaitan substansi mata pelatihan selain agenda 2 ya, ini terutama sekali sih agenda 2, tetapi ada beberapa yang memasukkan agenda 3 pada matriks keterkaitan substansi mata pelatihan. Ini nanti akan dijelaskan lebih panjang oleh coach-nya ya teman-teman. Kalau dengan saya karena saya mengampu agenda 3 maka saya hanya garis-garis merahnya ini saja ya. Nah, saya pengen ngajak nih teman-teman brainstorming. Teman-teman untuk apa namanya menelaah kasus di sini boleh pakai apa ya? QR code ya. Di sini bisa dicek gitu di kode yang tertera di layar bisa di-scan atau teman-teman bisa menggunakan link yang saya ketikkan ini di meeting chat. Nah, saya akan tanya nih nanti satu-satu tentang kasus ini. Jadi wajib ya semua baca ya. s.id/kasus-asn. Waktu membaca berapa ya? 2-3 menit saya kira cukup. Nanti kita telaah sama-sama. 2-3 menit saya kira cukup ya. Sudah bisa diakses untuk kasusnya, teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, ya.
Nah, kalau sudah dibaca nih saya mau tanya nih, apa nih yang terjadi nih, Mbak Niken ya? Apa Mbak yang terjadi di kasus ini, Mbak? Pemalsuan absensi, Bu. Pemalsuan absensi. Di mana Mbak nih? Pemalsuan kehadiran di beberapa instansi pemerintah seperti di Kabupaten Grobogan, terus juga di Aceh, lalu di Bengkulu, Beberapa tempat ya Mbak Niken ya? iya Bu, ada di beberapa tempat. Mbak Kori, berapa banyak Mbak ASN yang terlibat dalam kasus ini Mbak Kori? Ada 1.233 ASN yang di Pemda Lebong Bengkulu. Itu saja kah? Kalau di tempat lain berapa? Ada lagi di Aceh Timur 724 ASN. Ada lebih dari 1.000 ASN di Pemkab Grobogan. Banyak ya Mbak ya? Banyak Bu. Mas Saifur, ini kira-kira ini betul-betul fakta atau hanya isu ini Mas Saifur ini? Menurut Anda? Boleh di-on kan mic-nya? Mas Saifur Rizaluddin. Kalau ini sudah diberitakan dari Kompas, ini kalau menurut saya fakta Ibu yang sudah terjadi. Fakta ya, jadi bukan hanya asumsi ya. Karena tadi dibacakan oleh Mbak Kori ada angka-angka data begitu ya, dan Mbak Niken juga sudah menyebutkan pihak-pihak yang terlibat. Jadi bisa kita lihat bahwa ini adalah fakta gitu, ada datanya. Nah, Mbak Muci, kira-kira penyebabnya apa sih Mbak? Kenapa ya ada orang kok melakukan manipulasi kehadiran? Itu apa penyebabnya, Mbak? Kalau menurut saya penyebabnya itu satu, karena ada celah di situ untuk kita melakukan kecurangan. Kemudian yang kedua, tentunya kurangnya kesadaran bahwa kita itu adalah ASN gitu. Kurangnya kedisiplinan, kurangnya motivasi untuk bekerja, dan kurangnya integritas tentunya, Bu. Terima kasih ya. Mbak Halimah, ada penyebab lain nggak Mbak Halimah yang mungkin jenengan dapatkan selain 3 hal tadi kan udah disebutkan nih sama Mbak Mujibah bahwa ada celah, kemudian dari ASN-nya itu sendiri, ada nggak penyebab lainnya? Dari sisi teknologinya. Kalau zaman dulu kan memang masih menggunakan fingerprint. Nah, kalau untuk sekarang memang sudah menggunakan teknologi, tapi untuk teknologinya itu masih ada kelemahan dari sistemnya. Mungkin bisa menggunakan face detector, jadi kan tidak bisa digantikan. Jadi dari teknologi itu selain tadi ada celah kekurangan begitu ya, teknologi ini rupanya out of date atau agak kuno gitu ya, harusnya di-upgrade lagi gitu ya. Ada penyebab lain kah? Terutama juga ini dari kejujuran ya. Jadi dari PNS-nya sendiri ya, otomatis dari ASN-nya sendiri itu dari segi kejujuran dan kedisiplinannya juga. Menguatkan tadi yang disampaikan Mbak Muji ya, bahwa ini dari diri ASN. Teman-teman yang lain, adakah yang melihat penyebab dari hal lain? Kalau di Fishbone kan ada main value, method, material, ada MMM. Pengawasan gimana oleh coba itu? atasan yang kurang. Ya Mas Kanzun ya, pengawasan dari atasan kurang. Bahkan kalau kita di sini melihat kok sampai ribuan gitu ya. Apakah person yang seharusnya menjadi pengawas ini masuk dalam angka ribuan ini? Masuk biasanya, Ya Bu. kemungkinan. Apa yang terjadi kemudian? Ketika pihak yang harusnya diawasi dan pihak yang mengawasi ini sama-sama sekongkol, sama-sama sepakat gitu.
Apa yang terjadi di situ? Saling pentung-pentungan, Bu. Jadi budaya. Menjadi budaya ya Mas ya. Padahal harusnya budaya itu adalah sesuatu yang adiluhur, yang diuri-uri, yang ada kemuliaan. Lah kok manipulasi? Manipulasi kok jadi budaya? Ini kan jadi miris ya. Tetapi itu real. Artinya ada lingkungan yang tidak sehat, ada lingkungan yang tidak ideal. Dari milieu, bolehlah kita katakan di situ, ada lingkungan kerja yang toksik gitu kalau anak sekarang bilang. Budaya kerjanya ini nggak positif, permisif terhadap pelanggaran begitu. Bahkan orang itu terang-terangan gitu, nggak ada malunya gitu ya. Kemarin teman-teman menyimak gitu kan di TV itu anggota dewan dan lain-lain itu ya, sombongnya minta ampun, nggak ada malunya gitu loh. Jadi ya sama ini manipulasinya ini nggak malu gitu, misalnya cek dari rumah pakai fake GPS, klik 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 udah selesai begitu ya, nanti entah masuk entah enggak, yang penting sudah presensi. Nggak malu begitu, dan itu dilakukan secara berjamaah. Nah, kita sudah dapat itu data, sudah dapat fakta, sudah dapat penyebabnya, tadi dilihat dari berbagai segi sudah dapat. Kalau sudah dapat ini, kalau dibiarkan dampaknya seperti apa teman-teman? Kalau dibiarkan, gimana Mbak Rima mungkin mau bersuara? Mungkin jadi kepercayaan publik kepada pegawai ASN itu menjadi berkurang gitu. Kepercayaan publik menurun ya, citra Pemerintah. ASN anjlok begitu ya. Apalagi ini selain itu kan citra di mata publik. Dampaknya yang lain apa? Pelayanan menjadi tidak maksimal, Bu. Pelayanan nggak maksimal ya Mbak Niken ya. Orang yang harusnya duduk di kantor, masyarakat datang minta pelayanan, ternyata dia nggak datang ke kantor, tetapi terhitung hadir nih. Pelayanannya nggak maksimal, masyarakat bahkan mungkin tidak terlayani gitu, kantornya kosong. Ini pada kemana? DL ya, padahal DL-nya dinas liar ya. Iya, apalagi nih dampaknya nih? Kurang profesional, Bu. Profesionalitasnya hancur ya, jauh panggang dari api. PNS jadi nggak profesional. Sekarang kalau mau bilang saya PNS profesional itu jadi malu. Aduh, apakah betul saya profesional? Kok saya presensinya pakai fake GPS? Jadi nggak pede nih. Jadi citra kita selain anjlok di depan publik juga di hadapan diri kita sendiri ya. Kita nggak punya martabat gitu, kita nggak ada integritas. Nah ini integritas lemah dan kita menyadari bahwa kita lemah itu kan sebetulnya tidak sehat ya. Orang kerja itu kan harusnya bermartabat. Meskipun kita pemungut, tapi bukan ya, tetapi meskipun misalnya saudara-saudara kita yang memungut sampah, yang saudara-saudara kita yang ojek online, saudara-saudara kita yang kerjaannya misalnya menjadi tukang parkir dan lain-lain, selama dia jujur itu kan bermartabat ya. Tapi kalau kita tahu kita tidak jujur, wah sedih sekali kita menerima gaji, bekerja, tetapi kita tahu kita tidak bermartabat. Itu kan dampak psikis kepada pekerja. Di situ teman-teman dapat satu penyebabnya ya, data faktanya, kemudian dampak. Dan terakhir saya ingin tahu solusinya apa ini? Solusinya apa kira-kira? Sanksi, Bu. Kasih sanksi. Dikasih sanksi, Ya. selain sanksi, kira-kira sanksi itu cukup menghentikan atau tidak ini? Sanksi sosial, Bu, lebih pedih. Di dalam berita sudah ada sanksi ya, penghentian apa teman-teman? Tunjangan TPP juga ya dihentikan atau mungkin juga dipotong, terus berupaya agar itu menjadi efek jerah. Ada punishment itu penting gitu ya, sebagai acuan bahwa ini loh untuk yang offset ini Anda bukan kok kita hobi menghukum, bukan, tetapi juga menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi
pegawai-pegawai lain yang jujur gitu ya. Ketika ada temannya yang nggak jujur ya dikasih lah ini ada punishment entah apapun itu bentuknya. Entah itu penghentian TPP, entah itu sanksi sosial, entah itu diberi surat teguran, entah itu dipanggil oleh atasan dan sebagainya. Punishment itu fungsinya adalah alat kontrol. Nah, itu satu ya. Untuk solusi. Solusi lain apa? Selain terkait pelanggaran disiplin tadi juga memperbaiki dan menggunakan teknologi yang lebih efektif dan untuk meminimaliskan manipulasi. Ya, jadi memperbaiki alatnya ya Mas Iqbal ya. Alatnya diperbaiki. Yang tadi ada celah, yang tadi sudah out of date, yang tadi ada bolong-bolong dimanfaatkan orang untuk bisa masuk, harus dibenahi, harus di-upgrade atau dilakukan presensi berlapis misalnya. Selain presensi finger gitu ya. Nanti itu diamankan dengan presensi presensi online diamankan dengan presensi biometrik di kantor atau finger yang menyatakan bahwa ini loh makhluk makhluk yang punya sidik jari ini betul-betul datang ke mesin ini. Jadi begitu kan, kita nggak bisa lagi tuh titip presensi kepada teman, itu nggak bisa lagi. Tuh, ada lagi solusi lain? Mas Kanzun? Peningkatan kualitas ASN-nya, Bu. Iya, peningkatan Tanggung kualitas jawab. ASN, kegiatan-kegiatan edukatif yang fungsinya nanti untuk preventif begitu ya, yang untuk mencegah kejadian sama berulang. Termasuk di dalamnya pelatihan latsar ini, jenengan dibekali dengan berakhlak ya, berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal dan sebagainya. Itu adalah salah satu cara untuk teman-teman tahu bahwa integritas itu harus dijaga. Bekerja tuh yang amanah, begitu ya. Jadi pelatihan ini fungsinya sama seperti itu ya. Jangan sampai sekarang kita mentertawakan oknum-oknum, besok kita menjadi pelaku yang ditertawakan orang. Jangan sampai itu ya. Nah, ini pelatihan-pelatihan begini ini penting. Nah, solusi-solusi itu ada banyak, termasuk di dalamnya tadi yang kaitannya dengan menguatkan fungsi pengawasan ya. Ada punishment, kemudian juga mungkin penting ada pembinaan dan lain-lain. Terus teknologi dibenahi, terus secara preventif juga dididik untuk ASN ini bisa lebih bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Sehingga kadang-kadang ada yang mengusulkan bahwa hadir itu tidak hanya dibutuhkan kehadiran fisik, Bu, tetapi kehadiran kinerja, misalnya begitu. Sehari ini sudah melakukan apa sih, itu yang harus dilaporkan sebagai bukti Anda hadir. Ada kantor-kantor yang memperlakukan seperti itu. Mungkin bukan di mencoba menggunakan namanya presensi kinerja, itu ada ya. Kemudian solusi-solusi ini kan tersedia banyak sekali nih. Nah, misalnya tadi Mas Susanto menyatakan bahwa salah satu solusi adalah menerapkan punishment. Kira-kira Anda sebagai CPNS bisa tidak menerapkan punishment apabila ini terjadi di kantor Anda? Bisa, Bu. Bisa tidak? Bisa. Dengan cara apa? Ya, pertama ditegur, Bu. Ditegur dulu, dibilangin. Kedua, nggak bisa. Ketiga, nggak bisa, baru dibet di belakang, gitu, Bu. Saya jadi bayangin disapet saka mburi. Iya. Fungsi kita ya, kita kan ada fungsi. Kita fungsinya JF, jabatan fungsional. Kemudian ada teman kita JP, jabatan pelaksana. Seharusnya yang memberikan fungsi-fungsi tindakan seperti itu adalah atasan kita, ya. Mereka yang merupakan pembina kepegawaian, atasan kita yang memiliki wewenang. Jadi misalnya bolehlah saya misalnya melihat ketidakdisiplinan teman saya sebelah saya udah bilang, please deh kamu kalau datang tepat waktu, atau kalau kamu presensinya hadir, Bu ya hadir di kantor gitu. Tetapi ini kan hanya sekedar omongan saja. Kalau misalnya teman saya begitu, terus tidak ada tindakan dari atasan, saya tidak bisa melakukan apa-apa.
Kalau dalam tusi jabatan ruang lingkup, paling hanya mengadukan kepada pimpinan, ada terjadi tidak disipliner. Tetapi untuk memberikan punishment itu bukan ranah saya. Kalau saya sebagai widaiswara, ranah saya adalah di peningkatan SDM, di pelatihan seperti ini ya, di pembinaan, begitu, itu ranah saya. Kemudian kalau teman-teman misalnya prakom, ranahnya tentu adalah membenahi jaringan, membenahi sistem dan sebagainya. Ini berangkat dari tusi kita masing-masing ya teman-teman ya. Nah dari situlah nanti pada saat teman-teman membuat rancangan aktualisasi, teman-teman berangkat dari tusi dan menyelesaikannya berkacalah kita kepada tugas dan fungsi masing-masing. Nah, nanti misalnya gini, Bu, di madrasah saya masih belum ada guru ini. Kemudian dalam rancangan saya mengusulkan nanti ada penambahan SDM. Nah, kok menambah SDM? Nanti yang bayar siapa? Gitu kan? Itu di luar kemampuan kita. Hal yang bisa kita ajukan sebagai solusi adalah sesuatu yang merupakan ranah kita, yang kita bisa main di situ. Misalnya, oh Bu, ini perlu ada peningkatan motivasi anak-anak, saya mau melakukan kegiatan role play. Role play ini nanti melibatkan seluruh kelas di madrasah saya. Padahal jenengan ngajarnya berapa kelas? Saya hanya ngajar kelas ini dan ini, hanya ngajar 2 kelas. Tetapi ini mau dikampanyekan di seluruh kelas. Belum tentu guru lain setuju, kan begitu ya. Jadi lahan bermain kita yang mau kita kelola adalah di tempat yang bisa kita kelola, yang merupakan ranah kita sendiri. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman saya nanti akan mengajak untuk seperti game ini ya, seperti studi kasus ini, saya akan ajak teman-teman menuju ke penugasan ya. Karena di sini sebetulnya dalam pembelajaran Latsar itu poin belajar paling banyak adalah pada saat tidak bersama widaiswara. Pada saat peserta belajar sendiri begitu ya. Maka pada tahap asinkronus 1 ini, nah pada tahap asinkronus 1 untuk menuju asinkronus nanti, teman-teman diminta untuk saya mau fokus ke tugas kelompok dulu. Membuat analisis isu aktual. Secara umum ya, analisis isu aktual ini nanti kelompok 3 dan kelompok 4. Masing-masing kelompok besar dibagi menjadi 2 kelompok kecil, minimal anggotanya 5 orang. Oke. Nanti kelompok A dan B gitu aja. Ini kan 1 dan 2 nanti rancu. Atau kelompok A dan kelompok B. Kelompok 3A terkait manajemen ASN, kelompok 3B terkait smart ASN. Demikian juga kelompok 4A, manajemen ASN, kelompok 4B terkait smart ASN. Masing-masing gitu ya, melihat ada isu apakah, ya isu aktual apa yang kaitannya dengan manajemen ASN atau smart ASN. Identifikasi dan deskripsikan isu yang terkait dengan manajemen ASN itu tadi. Dengan cara apa? Seperti tadi saya contohkan. Apa datanya? Sajikan faktanya. Apa penyebabnya? Bagaimana dampaknya? Siapa yang kena dampak? Lalu berikan alternatif pemecahan isu. Oke? Masing-masing kelompok memberikan alternatif pemecahan isu. Kadang satu isu itu ada 2 atau 3 alternatif. Tidak apa-apa, sajikan saja. Bentuk filenya PDF dikumpulkan di BLC malam ini 2359 WIB. Untuk tugas kelompok, ya berarti per 5 orang. Untuk tugas individu, teman-teman cukup membuat namanya learning journal. Learning journal itu seperti vlog personal gitu ya. Teman-teman bisa dibantu teman boleh, sendiri boleh, membuat namanya learning journal, rekaman video maksimal 3 menit. Karena kalau lebih dari 3 menit biasanya agak susah gitu ya, masuk di shorts, masuk di reels gitu. 2-3 menit saja. Assalamualaikum, misalnya semangat pagi, nama saya Dia Fitri dari kelompok 4, angkatan 37. Ini adalah learning journal saya di pembelajaran agenda 3 sinkronus pertama. Sajikan materinya garis besar, terus juga pengalaman belajar, gitu ya, dan proses pembelajaran di agenda 3 hari ini saja.
Pengumpulan link video di BLC maksimal malam ini 2359 juga. Nanti teman-teman masukkan linknya saja yang di BLC ya, tidak usah diketikkan pakai Microsoft Word, nanti baru buatnya di PDF, nggak usah. Nanti linknya saja dimasukkan di BLC, di penugasan individu agenda 3. Nah, dan juga tugas kelompok. Kalau tugas kelompok nanti filenya bentuknya PDF. PDF nanti semuanya ikut submit meskipun nanti itu hasil kerjasama dari 5 orang tiap kelompok kecil. Nah, itu tugasnya untuk hari ini. Bagaimana teman-teman? Pembelajaran kita ini udah pukul 16.08, nanti kita akan akhiri 16.15 ya. Ada pertanyaan? Untuk yang kelompok isunya satu tok ya Bu? Untuk kelompok jangan hanya satu, kan sekelompok 5, ya paling enggak 3 lah ya, 3 isu minimal. Minimal 3 isu, nanti dipilih dan dideskripsikan betul. Nanti untuk ketentuannya di BLC yang lebih lengkap ya teman-teman. Kalau tadi kan saya di PowerPoint-nya hanya sedikit saja. Ini untuk paling tidak yang tugas kelompok analisis isu yang detailnya saya bukakan di Microsoft Word ini. Oke, sebentar. Saya share screen. Microsoft Word. Share. Nah, ini. Detailnya ini. Identifikasilah beberapa isu ya. Kalau manajemen ASN minimal 3 isu, kalau smart ASN minimal 4 isu. Kaitannya ini. Manajemen ASN ini kaitannya kedudukan dan peran, hak dan kewajiban, kode etik, sistem merit. Kalau smart ASN kaitannya 4 pilar digital, apa yang kurang, apa yang belum ada gitu ya. Apakah digital skill-nya masih minim, digital culture-nya belum terbentuk, digital etiknya belum paham gitu masyarakat atau di tempat insan-insan madrasahnya gitu ya, digital safety di tempat kerja jenengan apa yang belum maksimal. Nah, ini dideskripsikan, menghadirkan data dan fakta, menguraikan dampak dan para pihak yang terkena dampak. Terus jelaskan penyebabnya di sini ya. Kemudian uraikan dampak, kemudian setelah itu berikan alternatif pemecahan isu. Oke, saya kira sudah cukup paham ya. Ini boleh di screenshot teman-teman. Tapi ini sebetulnya sama seperti yang ada di BLC, penjelasannya teman-teman juga lebih detailnya seperti Microsoft Word itu tadi. Tuh, ada lagi yang ingin bertanya? Misalkan Bu mau tanya Bu. Misalkan itu diambilkan dari core issue masing-masing, gimana Bu yang tugas kelompok Bu? Core issue masing-masing kapan ya? Core issue apa ya? Core issue yang buat yang agenda kemarin-kemarin itu loh Bu. Agenda 3, agenda 2. Kalau itu sesuai dengan misalnya Mas Santo nih, manajemen ASN. Kalau itu cocok dengan manajemen ASN, kalau itu terkait kedudukan dan peran, hak dan kewajiban, fungsi gitu ya, ya silakan, boleh. Kalau tidak ya nanti cari isu yang lain gitu ya. Kalau jenengan kemarin terkait dengan Smart ASN dan sekarang kelompok Smart ASN, nah itu kaitannya misalnya peningkatan skill digital atau membangun digital culture misalnya, silahkan, nggak apa-apa. Yang penting jelas dengan ketentuan itu tadi. Ini sebenarnya kalau boleh saya sarankan teman-teman ya, ini kan latihan. Teman-teman dikasih namanya alatnya pisau analisis. Kalau barang yang diiris itu beda-beda macam-macam, ini teman-teman akan semakin ahli ya. Kemarin sudah motong apel, sekarang motong berambang. Besok motong kardus begitu. Jadi akan berbeda isunya. Harapannya teman-teman akan makin lihai. Tapi kalau kemarin motong roti, hari ini motong roti, besok motong roti lagi, ya keahliannya hanya di motong rotinya saja. Nah, ini mumpung LK ini adalah pembelajaran agenda ini merupakan latihan, semakin teman-teman banyak berlatih dengan isu yang berbeda, harapannya teman-teman makin mahir di dalam menganalisis masalah.
Nanti pada saat agenda 4, teman-teman mau menghadapi masalah apapun di tempat kerjanya, nggak masalah. Oh, ada kasus ini, saya pernah. Nah, ada ini, oke, saya kemarin sudah latihan. Sekarang ayo dianalisis. Gitu. Jadi, semakin beragam kasus yang teman-teman analisis, maka makin ahli gitu ya harapannya, makin lihai. Gitu. Tapi kalaupun itu sesuai dan kontekstual, saya tidak membatasi, silakan. Ada yang lain? Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Sudah cukup jelas ya sepertinya ya. Kalau sudah cukup jelas, saya harapkan teman-teman bisa menggunakan waktu yang tersedia meskipun ini dari jam 4:30 misalnya, nanti teman-teman sudah mulai untuk melakukan kerja-kerja kelompok, nanti dilanjut saja. Karena kalau udah selesai besok teman-teman bisa istirahat agak lumayan ya Mbak Dwi ya. Besok kita mulai pembelajaran kan siang juga ya besok ini. Iya. Ada seminar dulu pagi. Ya, saya seminar dulu pagi dan nanti akan ketemu lagi di sinkronus keduanya jam 2:30 teman-teman. Kita sore lagi ya. Kita sore lagi, tapi tidak masalah. Tetap semangatnya, tetap semangat pagi ya Mbak Dwi ya. Iya, Mbak Ida. Sudah ini ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau tidak ada, boleh kita akhiri. Cukup ya. Kita Ida, cukupkan. mohon maaf ya, tadi dirimu berangkat sendiri dan sekarang pulang ku temani. Oke, nggak apa-apa. Tadi sudah dengan Ibu Ananda. Dengan friendly kok Mbak, nggak ada yang nyokot. Teman-teman baik-baik semua ini. Friendly semua. Kasih kenalan sendiri sama peserta ya. Oke, teman-teman sudah jam 16.15 ya. Kita ketemu lagi dengan Mbak Ida besok sore 2:30 lagi ya. Jadi silakan teman-teman selesaikan penugasan sesuai dengan arahan dari Mbak Ida ya. Kita manggilnya Mbak aja ya, jangan Ibu. Nggak luas dipanggil Bu Ida ya. Oke, terima kasih Mbak Ida. Selamat melanjutkan aktivitas. Kalau pulang hati-hati. Ini WFH apa WFO? Ini saya di asrama. Oke, sudah kita sebelahan sebenarnya ya. Iya, betul. Oke, baik kita akhiri pertemuan sore hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semuanya lancar perjalanan pulang. Yang masih di rumah jangan kemana-mana dulu. Sudah mau maghrib ya. Oke, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.